Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil sosialisasi program kreativitas mahasiswa PKM, khususnya terkait dengan yang GFT. GFT ini adalah gagasan futuristik tertulis ya. Baik, kita share screen aja dulu ya langsung. Oke, baik. Jadi PKM GFT ini atau gagasan futuristik tertulis ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam respon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa bersifat futuristik jangka panjang tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi sebetulnya ada kurang lebih ada 10 PKM ya. Nah di sini kebetulan saya menjadi dosen pendamping untuk PKM GFT ya. Nah ini flow-nya seperti ini ya. Yang perlu saya ingatkan di sini, everything impossible until somebody does it. Jadi semua itu tadinya tidak mungkin hingga kita bisa atau hingga seseorang dapat melakukannya ya. Nah ini kita harus coba. Nah sekarang dalam buku pedoman yang baru kita sudah tidak menggunakan 9 buku pedoman, tetapi kita langsung menggunakan satu petunjuk teknis PKM saja ya. Kita akan menggunakan satu petunjuk teknis PKM dan Anda mungkin tidak perlu membaca petunjuk teknis ini karena sudah saya rangkum di dalam PPT ini atau presentasi ini. Nah, PKM GFT ini, gagasan futuristik tertulis ini, dia merupakan bagian dari MPKM ya. Di sini nanti kita lihat dia bagian daripada MPKM. Terutama nanti dalam poin 1 IKU yang 1, 2, dan 3 ini. Ya. Dan ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 ya. Dan salah satunya juga ada penelitian riset ya. Studi proyek independen. Nah ini termasuk bagian daripada kegiatan pembelajaran. Dan di sini kita lihat PKM GFT ini sasaran IKU tadi sudah disebutkan 1, 2, dan 3 dan setara SKS-nya ya itu bila lolos tahap 1 sampai 2 ya pada saat didanai PIMNAS ini bisa 2 sampai 3 SKS-nya dan total kumulatifnya bisa 3 sampai 5 ya untuk PKM GFT ini ya yang nomor 9. Kemudian kita lihat di sini inti kegiatan daripada PKM GFT ini yang perlu mahasiswa ketahui ya di sini sebutkan tidak harus sesuai bidang ilmu dan sebaiknya ada kolaborasi lintas bidang dianjurkan ya sebaiknya nih baik itu yang sedang melakukan pendidikan D3, D4 ataupun S1 dan anggotanya minimum 3 maksimum 5. Ya, ini kita lihat di sini. Pendanaannya sebetulnya di sini kita lihat gagasan futuristik ini, bukan isu SDI, tapi karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Dan insentifnya akan diberikan sebanyak sebesar 2,5 juta. Dan luarannya hanya berupa artikel gagasan. Jadi ini yang paling simple ya. Ini kita yang paling simple, artikel gagasan. Dan ini contoh format daripada rekapitulasi rencana anggaran biaya. Ada 4 pengeluaran di sini, bahan habis pakai, ya, sewa dan jasa, transportasi, 30% ya. Tadi sewa dan jasa 15%, yang paling banyak memang bahan habis pakai, contohnya kertas ya. Kemudian yang lain-lain biaya komunikasi semaksimal 15%. Lalu kemudian direkap.
Yang tidak diperkenankan seperti honorarium konsumsi untuk tim, dosen pendamping, narasumber, dan sewa komputer ini tidak diperkenankan dalam RAB. Ini ada 7 item ini ya. Gagasan futuristik tertulis ini merupakan tadi gagasan yang kreatif, yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi oleh bangsa ya. Gagasan tersebut tidak terikat bidang ilmu, sifatnya unik dan bermanfaat, menyelesaikan masalah atau menyelesaikan persoalan, atau juga disebut sebagai problem solving, ada solusi di situ, visioner dan futuristik, dan dia memerlukan solusi dengan durasi waktu yang cukup panjang, realistik dan implementatif, dan berdampak sistemik atau berskala masif. Dan ini haruslah original, merupakan pengembangan dari solusi yang pernah ada, ya, solusi yang pernah ada. Sifat utama lainnya harus realistik. Ruang lingkup PKM JFT ini meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, ankam, energi, teknologi, dan pangan, serta lingkungan. Ini ya, liputannya. Kemudian peran aktor di PKM 2022 ini, nanti pimpinan akan memvalidasi, dosen juga sebagai pendamping akan memvalidasi, menyetujui pada logbook ya. Kemudian operator mengusulkan proposalnya nanti ya. Kemudian mahasiswa melengkapi identitas proposal, mengisi logbook sesuai dengan panduan. Nah, ini contoh logbook yang ada di buku petunjuk umum ya. Nanti ada tanggalnya nih, sebaiknya nanti akan dibagikan ya. Jenis kegiatannya, waktunya berapa lama, dokumen pendukungnya apa, dan validasi dosennya. Nah, ini ada rekapnya di sini tadi yang disebutkan. Ya. Kemudian ini adalah buku petunjuk teknisnya, ya, terdiri dari 20 halaman, tapi saya udah rangkum jadi 20 di sini ya. Nah, yang penting lagi di sini kita lihat nanti ya, bahwa tadi udah dijelaskan visioner, futuristik, realistik, implementatif ya, berdampak sistemik ya, ini kita lewati aja. Luarannya adalah gagasan kreatif ya, bentuk artikel gagasan futuristik tertulis. Kemudian tadi anggotanya yang aktif tadi ya, baik itu D3, D4 maupun S1 ya. Nah, ini contoh topik-topik yang memenuhi kriteria PKM seperti precise integrated system of medicine ya, kawasan resistensi, disaster proof, pengembangan offshore, konsep gudang mandiri, smart integrated building sebagai solusi ya. Jadi dengan konsep ada tulisan berbasis konsep segala macam, nih boleh juga. Pengembangan ya, smart healthcare di daerah terpencil ya, 3D avatar action automatic silicon ya. Nah, kita bisa konversi ini ke dalam SKS ya nantinya. Lalu sistematika penulisan artikel ini nanti itu udah kita buatkan template-nya, jadi jangan khawatir. Jadi nanti mahasiswa yang kebetulan kami dampingi tinggal mengisi bagian daftar isinya seperti apa, mungkin hanya mengganti halamannya, judulnya tinggal tulis, pendahuluannya tinggal diuraikan, gagasannya juga tinggal diisi ya, berupa pemicu gagasan, tawaran solusi, kesimpulan juga nanti tinggal dilengkapi, lampiran formnya sudah ada di dalam template-nya ya. Nah, kemudian ini penilaian bukan wewenang kita, nanti kita akan lihat hasilnya nanti oleh Sim Belmawa nanti. Kemudian poster nanti tentunya ini bagian yang diwajibkan dipresentasikan pada saat
laporan, ini poster adalah hasil transformasi dari tulisan yang kita tulis pada artikel tadi ya. Nanti ada pedomannya ini kita lihat ya di dalam bagaimana kita akan lanjutkan ke presentasi yang atau penjelasan pada YouTube berikutnya terkait dengan pembuatan poster ini ya. Nah, ini lampiran-lampirannya. Lampiran 1 biodata ketua dan anggota itu udah lengkap nanti di template, biodata dosen pendampingnya juga nanti tinggal dilengkapi, kita yang lengkapi, yang dosennya. Nah, ini kontribusi ketua, penulis pertama apa, bidang ilmunya apa, ya. Kemudian penulis terakhir apa. Jadi kalau misalnya ada 5 ya di sini nanti tinggal dibikin jadi 5. Nah, kemudian nama ketua timnya siapa, ya. Tinggal dipilih aja ketua timnya siapa. Kemudian tanda tangan di sini. Kemudian ini cara format menulis rujukan atau referensi buku seperti apa, ya. Dan ini menggunakan sistem Harvard Author Date Style dengan Mendeley ya, dengan menggunakan Mendeley. Nah, kemudian ada lampiran formulir penilaian artikel GFT. Nanti ini kita tidak wajib pada saat membuat draftnya ya nanti. Nah, kebetulan di sini saya mencoba membantu mendrive ya dengan 3 judul. Bagaimana fun-nya belajar dan bekerja ala metaverse di era digital atau solusi belajar di era digital dengan metaverse ya, mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana jalur transportasi dan logistik drone diatur di Indonesia di masa depan. Bisa juga disebutkan solusi kemacetan dengan menggunakan drone ya sebagai alternatif logistik di masa depan, seperti itu. Kemudian robotik versus human, apakah membantu atau melemahkan tenaga kerja di era supply chain digital gitu ya. Nah, kita akan bahas ini sebagai suatu solusi dan ada juga bisa bebas ya. Nah, judul maksimalnya 20 kata, tidak boleh. Jadi ini kurang lebih substansinya seperti ini ya. Dan ini sebaiknya diikutkan pada kompetisi juga P3M Sakti ini ya. P3M Sakti P 2022. Nah, ini dengan tema peran industri transportasi dan logistik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, ini sekaligus memperingati Disnatalis ke-52 ITLG Sakti ya. Nah, ini nanti ada tanggal-tanggalnya 14 Maret, 23 Maret nih paling lambat ya, segera didaftarkan ya. Ini akan ada hadiahnya dan sertifikat di sini ya. Nah, kemudian kita lihat tadi learning working in metaverse, solusi untuk bekerja dan belajar dengan metaverse ya, tentunya pada masa-masa post pandemik atau dalam recovery pandemik itu ya, dan perkembangan era digital saat ini ya. Dan ini ada pesan bahwa memang sometimes it's only madness that make us what we are ya. Jadi yang kadang-kadang kegilaan yang membuat kita ini akan selalu eksis ya. Ya, ini kita mengikuti perkembangan era digital dengan metaverse ya. Kemudian drone route in the future atau solusi drone membantu daripada logistik ya. Jadi di sini juga nanti Anda bisa menggambarkan bagaimana prospek drone di Indonesia di masa mendatang, mengikuti pola yang ada yang sudah dilakukan di luar negeri atau yang memang sudah dinarasikan. Maka drone ini cukup banyak membantu di logistik ya. Dan yang ketiga adalah robotic versus human in supply chain digital. Kita lihat di sini apakah
robot ini memberikan solusi atau malah menjadikan permasalahan baru, ya. Kita sebetulnya masih sebagai manusia kita lebih baik, ya. Kita harus fight, kita dapat membangun dan kita dapat melakukan hal yang lebih baik, ya. Dan ini adalah contoh template nanti, ya. Template-nya ada di dalam bentuk Word, nanti kita akan bagikan. Daftar isinya kurang lebih seperti ini yang kita udah bikin di dalam bentuk Word, ya. Oke, coba saya perlihatkan sekilas, ya, bentuk template-nya. Kita lihat dulu bentuk template-nya seperti apa. Nah, ini adalah template-nya. Nanti Anda judulnya tinggal isi di sini, ya. Tinggal dipilih nanti. Nanti dari 18 siswa akan dibagi menjadi 4 grup, mungkin ada yang 5, ada yang 4. Kemudian halaman pertama, Romawi pertama adalah daftar isi, ini udah tinggal diganti halamannya kalau ada perubahan, pergeseran, ya. Ini udah saya buatkan, tinggal diganti, ya. Bab dan subbabnya sudah ada di sini, ya. Mungkin tinggal halamannya aja yang berubah. Kemudian kalau memang bertambah tinggal dijadikan ke halaman 2. Ini mestinya 1 Romawi dan 2 Romawi ada di sebelah kanan bawah, ya. Nanti kita coba modifikasi lagi. Sedangkan pendahuluan ini nanti latar belakangnya ini sudah di pakem-pakemnya atau gaya selingkungnya sudah disampaikan di sini dengan Times New Roman ukuran 12, lalu diisi di sini, ya. Ini menguraikan latar belakang dan mengungkapkan tentang situasi dan kondisi bangsa negara, mengangkat gagasan, dilengkapi dengan data dan informasi yang mendukung, ya. Nah, ini latar belakang. Kemudian tujuan dan manfaat kita bagi juga menjadi 2 sub bab, tujuannya apa, manfaatnya apa yang enggak dicapai. Lalu gagasan ada 4 bagian di sini. Pemicunya apa ini, ya. Diperoleh dari fenomena sosialnya apa, ya, strata tatanan kehidupan seperti apa, tawaran solusinya seperti apa, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu siapa saja, ya. Kemudian langkah-langkah strategis dan timeline dalam merealisasikan ini apa yang harus dilakukan, ya. Dan kesimpulan ada paling enggak 3 hal, yaitu bagaimana pernyataan gagasan, cara merealisasikannya seperti apa, dan prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsanya seperti apa, ya. Ini nanti boleh diperpendek sesuai dengan yang didaftar isi. Lalu daftar pustaka nanti ini tinggal dimendelekan, ya. Tadi yang kalau ada teori-teori dari nomor 1 atau bab 1 sampai dengan bab kesimpulan, itu akan langsung didaftar pustakakan di sini, ya. Jadi Anda nanti masuk ke Mendeley, direferensikan di sini, Anda bikin di Mendeley, ya. Direferensinya Anda klik, ya. Anda jadikan dulu ini Mendeley. Kemudian bila sudah bergerak ke Mendeley, di sini udah Anda Mendeley kan, ya. Ini open Mendeley, kemudian Anda harus install Mendeley dulu, ya. Kemudian nanti masukkan ke sini, ya, ini Mendeley. Anda pilih yang Harvard All Style, Harvard. Nah, ini Harvard format 1 aja nih, ya. Kemudian kemudian nanti di sini dikasih insert citation, ya. Bukan citation, tapi di sininya nanti tinggal ditulis insert bibliografi, ya, di bawah sini. Nah, jadi nanti ini otomatis nanti begitu Anda citasi di sini dari jurnal itu langsung masuk ke bawah sebagai sistem Harvard tadi. Kemudian lampiran ini sudah terisi, nanti tinggal Anda isi ini, ketuanya siapa, namanya diisi di sini, program studinya di mana, NIM-nya, ya, nomor teleponnya, semua data-datanya, jenis kegiatannya di sini, yang pernah diikuti, ya, penghargaan yang pernah diterima, lalu tanda tangan di sini, ya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, ini nanti saya yang isi sebagai dosen pendamping, saya akan lengkapi di sini, ya. Bisa disusulkan ini, ya. Kemudian kontribusi ketua, nah ini nanti tinggal tolong ditambahkan ini sesuai dengan
Anggotanya misalnya ada 5, tinggal di-insert lagi menjadi 5 di sini ya. Ini baru berapa? 3. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tentunya siapa yang jadi nama penulis 1? Belum tentu ketua ya, tapi kalau ketuanya mau jadi penulis 1, silakan di sini ya. Nah, kontribusi sesuaikan apa dosen. Jadi di sini dosen pendamping ini nomor 6 nanti jadinya ya. Jadi uangnya di sini mungkin sebagai penulis 1 juga ya. Anggotanya penulis 2, 3, dan 4, 5, sebagainya ya. Bidang ilmunya kebetulan sama, mungkin jadi Anda mungkin logistik apa transportasi di sini ya. Ya gitu ya. Ini misalnya transportasi dan itu aja ya. Nah gitu. Nah, kemudian yang terakhir pernyataan ketua pelaksana. Nah, diisi lagi sama ketuanya, nama ketua timnya siapa, NIM-nya berapa, prodinya di mana, nama dosen pembimbingnya misalnya saya sebutkanlah di sini aja namanya di sini ya, MR gitu ya. Kemudian perguruan tingginya, transportasi, dan logistik. Oke. Seperti itu ya. Dengan judul apa ya? Pengangguran berapa? Ini kalau nggak salah 2022 ya. Nah, tinggal di tanda tangan. Selesai, nanti tinggal di PDF-kan, lalu dimasukkan atau didaftarkan ke webnya Simbelmawa nanti ya. Ini kita save dulu ya. Baik, itu tadi. Kemudian kita masuk lagi ke, jadi jangan khawatir, sudah lengkap template-nya nanti akan dikirim melalui WA Group. Ya. Dan perhatikan pengumpulan proposal, ini yang bukan lombanya, proposalnya yang tadi diikutkan lomba tanggal 20, tapi ini untuk proposalnya nanti juga akan diikutkan ke dalam PKM ini, ya, bahwa kita harus ingat tadi, everything impossible until somebody does it, ya. Dan selamat berjuang karena kita when we are no longer able to change ya, kalau kita tidak dapat merubah situasi ya, maka nanti kita akan di-challenge ya untuk merubah diri kita ya. Ini yang sebaiknya kita camkan. Suatu waktu kita juga akan di-challenge, maka cepat atau lambat sebaiknya kita segera beradaptasi dan kita mencoba melakukan hal yang terbaik dalam gagasan futuristik tertulis ini ya. Dan ini saja yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Silakan saya tunggu nama-nama grupnya. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.